Berapa banyak di antara kaum muslimin, kita bicara lingkup di Indonesia saja, mereka masih belum memahami kalau agama yang sedang dianut ini bukan agama orang Arab, bukan agama suku tertentu, bukan agama yang hanya memiliki rasisme atau fanatisme pada tempat tertentu, waktu tertentu, pemimpin tertentu. Tapi Islam yang sedang kita anut ini, saudaraku, lintas negara, lintas suku, lintas ras. Tidak ada lagi beda di antara orang Arab dan orang Ajam. Nabi kita Muhammad SAW sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, la farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara turunan Arab dan orang-orang Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Agama yang kita anut, saudaraku seiman, adalah satu-satunya agama yang Allah ridhahi dan Allah turunkan dari Adam alaihissalam sampai Muhammad alaihimussalatu adalah satu agama Islam. Makna daripada firman Allah surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, bukan hanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua nabi-nabi punya agama Islam. Semuanya satu rumpun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya ibarat seperti orang yang bersumber dari satu induk. Artinya dakwanya sama. Setiap nabi yang datang akan menyampaikan, akan datang nabi setelah saya membawakan hukum atau agama yang membawa agama yang sama, Islam. Tapi yang berbeda adalah syariatnya atau hukum-hukumnya. Makanya hukum dalam Taurat berbeda dengan hukum dalam Injil. Hukum dalam Al-Quran berbeda dengan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Setiap rasul membawa syariat yang baru. Tapi induk nama agama adalah Islam. Siapapun yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam di zaman Musa alaihissalam, sebelum datangnya Isa alaihissalam, rasul yang datang setelah Musa, maka pada saat itu yang beriman kepada Musa, beriman kepada Allah, beriman kepada Taurat dikatakan Muslim. Begitu pula yang setelah datangnya Isa alaihissalam, semua yang mengaku pada risalah Isa alaihissalam, semua yang mengakui Allah sebagai Tuhan, mengimani semua yang Isa bawa, termasuk mengimani nabi-nabi sebelumnya dan juga nabi yang akan datang setelahnya, Nabi kita Muhammad SAW dikatakan Muslim. Begitu pula kita sekarang mendapatkan predikat Islam, saudara seiman, karena kita mengimani Allah, mengimani risalah Nabi Muhammad SAW dan mengimani semua risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan kita tahu dalam rukun Islam ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Dan Allah menyebutkan dalam akhir Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak perintahkan kalian untuk membeda-bedakan antara rasul-rasul. Wajib kita imani. Kalau ada di antara umat Muhammad SAW yang mengatakan sekarang Musa bukan nabi, maka dipastikan orang itu kafir. Atau dia mengatakan Isa bukan nabi, maka dia kafir. Tetapi kita harus yakin bahwasanya iman itu adalah penyempurnaan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah beriman kepada semua risalah nabi dan rasul. Oleh karena itu predikat Islam diberikan kepada kita atau siapapun dari Yahudi dan Nasrani yang kemudian syahadat mengikrarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan risalah nabi-nabi sebelumnya, maka dikatakan orang itu muslim. Saudaraku seiman, Islam ini adalah agama yang agung dan Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang sahih, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam yang sedang kalian anut pasti akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Kalau seorang muslim memahami tentang konsep agamanya ini, dari langit sang pencipta Allah datangnya, dan nabi yang diutus kepada kita adalah penutup para nabi dan rasul, dan sementara nabi-nabi sebelumnya adalah nabi-nabi yang diutus khusus untuk kaumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Perbedaan dasar antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya adalah beliau sebutkan sendiri dalam hadis yang sahih yang lainnya. Beliau mengatakan nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, bisa hidup sezaman tapi beda tempat dan syariat mereka masing-masing. Seperti kita tahu Musa alaihissalam hidup sezaman dengan mertuanya sendiri Syuaib. Musa alaihissalam lokasi dakwanya adalah Mesir dan Palestina, sementara Syuaib alaihissalam adalah Madian. Berbeda, jaraknya sekitar 1000 km. Tapi dua nabi yang hidup sezaman, bahkan mertua sama anak mantu. Kita tahu Musa alaihissalam hidup zaman dengan Khidir yang berada di Asia kecil atau berada di Turki bagian Asia. Dan mereka punya hukum tersendiri, masing-masing punya hukum dan lokasi dakwah. Kita tahu Ibrahim alaihissalam sebelumnya sezaman dengan keponakannya sendiri Nabi Lut.
Nabi Lut adalah anak daripada saudarinya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lokasi dakwah Ibrahim, Babilonia, Irak, Palestina dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut berada di Jordania. Dan Jordania sama Palestina cuma perbatasan sebuah lembah saja. Nabi-nabi hidup sezaman. Syariatnya ada jalan masing-masing. Tapi induk namanya Islam. Isa alaihissalam hidup sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya. Dan pamannya sendiri Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Tapi mereka khusus untuk kaumnya saja. Maka setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya. Jadi tidak benar orang-orang Nasrani menyebarkan Islam ke Indonesia, menyebarkan Nasrani ke Indonesia atau ke negara-negara yang lain selain Bani Israel. Karena Nabi Isa alaihissalam disebarkan atau ditutus untuk Bani Israel. Sementara Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Nabi kita yang mulia, Rasul dan kekasih kita semuanya diutus untuk seluruh alam semesta. Maka tidak ada suku lagi, tidak ada negara lagi, kecuali semuanya memang harus menganut agama Islam ini. Dan kalau tidak, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Saya diperintahkan mendakwahi sampai bahkan memerangi orang-orang, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat.